adalah sebuah provinsi terletak di tengah Pulau Sumatera, yang mana ibu kota provinsinya berada di kota Jambi. Jambi memiliki luas 53.435,92 km persegi yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 km persegi dan luas lautan 4.445,94 km persegi serta dengan panjang garis pantai 223,25 km persegi. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak antara 0,45 bujur lintang utara, 2,45 bujur lintang selatan, dan antara 101,10 sampai 104,55 bujur timur. Provinsi Jambi memiliki 2 kota dan 9 kabupaten, 141 kecamatan, 1.562 kelurahan dan desa, yang mana batas wilayah Provinsi Jambi sebelah utara berbatasan dengan Pekanbaru, sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Bengkulu. Provinsi Jambi memiliki Gunung Kerinci, Masurai, Gunung Tujuh, dan Gunung Raya. Jumlah penduduk 3.664.000 jiwa lebih. Adapun agama, kepercayaan masyarakat Jambi mayoritas Islam sebesar 95% dan selebihnya Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, dan aliran kepercayaan. Masyarakat Jambi terdiri dari berbagai suku, meliputi suku Melayu, Jawa, Batak, Minang, Anak Dalam, Banjar, Bugis, dan Tionghoa. Dan terdapat masyarakat asli Jambi, yaitu suku Kerinci, yang terletak di daerah Kerinci, dan suku asli pedalaman yaitu suku Anak Dalam yang tinggal di kawasan hutan di Jambi. Jambi memiliki sumber daya alam, perkebunan, pertanian, padi, pertambangan batubara, potensi perikanan. Situasi Kesatuan Polda Jambi. Adapun Polres jajaran yang berada di bawah naungan Polda Jambi ialah terdiri dari 10 Polres, yaitu 1 Polresta, 9 Polres, yaitu Polresta Jambi, Polres Muaro Jambi, Polres Batanghari, Polres Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Jabung Timur, Polres Bungu, Polres Tebu, Polres Sarolangun, Polres Merangin, dan Polres Kerinci, serta tersebar di kecamatan kota sebanyak 94 polsek. Saat ini personil Polda Jambi berjumlah 9.093 personil, dengan rincian perwira tinggi berjumlah 2 orang, perwira menengah berjumlah 204 orang, perwira pertama berjumlah 1.031 orang, bintara dan tamtama berjumlah 7.478 orang, dan PNS berjumlah 372 orang. Berdasarkan DSP, personil Polda Jambi hanya terpenuhi sebanyak 56,99% dari DSP yang seharusnya, yaitu 15.944 personil. Dataran Mor Polda Jambi dan jajaran berjumlah 3.056 unit, di mana 2.796 dalam keadaan baik, rusak ringan sebanyak 36 unit, dan dalam keadaan rusak berat sebanyak 219 unit. Senjata api berjumlah 7.232 pucuk, dalam keadaan baik 6.949 pucuk, sedangkan 215 pucuk dalam keadaan rusak ringan, dan sebanyak 68 pucuk dalam keadaan rusak berat. Sementara untuk data amunisi berjumlah 1.329.925 butir. Polda Jambi memiliki fasilitas sejumlah bangunan 1.620 unit dengan luas bangunan 126.094 meter persegi, kondisi bangunan baik 1.311 unit, rusak ringan 208 unit, dan rusak berat 101 unit. Sedangkan tanah yang sudah disertifikatkan seluas 3.200.967 meter persegi. Belum disertifikatkan 80.000 meter persegi. Pinjam pakai seluas 122.964 meter persegi. Kinerja penyelesaian pelanggaran anggota disiplin dari tahun 2023 sampai 2025.
Jumlah pelanggaran anggota tahun 2023 sebanyak 116 anggota. Selesai 116 anggota. Di tahun 2024, 116 anggota, selesai 114 anggota. Dan tahun 2025, pelanggaran anggota sebanyak 22 dan selesai 11 anggota. Penyelesaian perkara Komisi Kode Etik Polri pada tahun 2025 ini terdata sudah 16 pelanggaran dengan penyelesaian kasus 1 dan 15 masih dalam tahap proses. Penyelesaian perkara pidana tahun 2024 dan tahun 2025 terdata pelanggaran masih tahap proses, yaitu tahun 2024 4 perkara dan tahun 2025 1 perkara. Data penanganan pengaduan masyarakat Dumas tahun 2025. Tahun 2025 sebanyak 34 pengaduan masyarakat dan masih dalam proses, yaitu pengaduan di bulan Februari. Situasi gangguan Kamtibmas tahun 2024, tahun 2025. Data kriminalitas pada tahun 2025 sebanyak 1.537 dan penyelesaian sudah sebanyak 421 tindak pidana. Data kejahatan 3C pada tahun 2025 yaitu curat sebanyak 156, curas sebanyak 10, dan curanmor sebanyak 14 dengan total 180. Tindak pidana narkoba pada tahun 2025 terdata sudah sebanyak 187 tindak pidana. Untuk data pelanggaran lalu lintas tahun 2025 sebanyak 5.415 tilang dan 3.599 teguran. Untuk data laka lantas tahun 2025 berjalan sebanyak 396 kasus laka lantas. Ada sekian banyak operasi kepolisian yang telah dilaksanakan Polda Jambi selama tahun anggaran 2024, yakni Operasi Bina Waspada Siginjai 2024, Operasi Pekat 1 Siginjai 2024, Operasi Keselamatan 2024, Operasi Antik Siginjai 2024, Operasi Jaran Siginjai 2024, dan Operasi Patuh 2024. Kasus menonjol ditangani Polda Jambi. 1 Maret 2024, Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap kasus sabu seberat 10 kg jaringan Medan. 14 April 2024, Ditreskrimum Polda Jambi ungkap kasus pembunuhan driver Maxim. 1 Mei 2024, Ditpol Airut Polda Jambi amankan kapal pengangkut batu bara yang menabrak jembatan Batanghari 1. 9 November 2024, Ditreskrimsus Polda Jambi ungkap kasus penyelundupan 2,5 kg emas. 12 November 2024, Ditreskrimsus Polda Jambi ungkap kasus pengoplosan tabung gas LPG. 13 November 2024, Joint Investigation Polda Jambi dan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri terkait ungkap kasus TPPU hasil penangkapan Diding, Helen, dan kawan-kawan. Komposisi anggaran Polda Jambi per program tahun anggaran 2024 1 triliun 207 miliar rupiah lebih. Sedangkan komposisi anggaran Polda Jambi per program tahun anggaran 2025 turun menjadi 1 triliun 141 miliar rupiah. Efisiensi anggaran Polda Jambi tahun 2025 untuk program profesionalisme SDM Polri 365 juta rupiah lebih, untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 11 miliar rupiah lebih, untuk modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri 40 miliar rupiah lebih, untuk Harkam Tipmas 10 miliar rupiah lebih, dan dukungan manajemen 9 miliar rupiah lebih, sehingga total efisiensi anggaran Polda Jambi sebesar 80 miliar rupiah lebih, dan anggaran yang dapat diserap sebesar 1 triliun 61 miliar rupiah lebih. Pembangunan gedung Rumdin Polres Tanjung Jabung Timur dengan anggaran 6 miliar 894 juta rupiah lebih bersumber SBSN Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan pembangunan gedung RTMC Ditlantas Polda Jambi dengan anggaran 43 miliar rupiah lebih bersumber PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Target PNBP tahun anggaran 2025 diharapkan dapat diterima sejumlah 130 miliar rupiah lebih. Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, Polda Jambi berkomitmen melakukan inovasi dengan inovasi presisi. Seperti SPKT Polda Jambi mengeluarkan bantuan nomor WhatsApp
untuk aksi cepat pelayanan Polri terhadap kejahatan jalanan dan berbagai permasalahan masyarakat. Kedua, Sistem Informasi Penyidikan atau SIPIN. Apa itu SIPIN? SIPIN adalah sistem informasi penyidikan yang bertujuan untuk memudahkan proses manajemen terkait proses laporan yang diterima pihak kepolisian, terutama dalam hal memudahkan masyarakat untuk melakukan update terkait penanganan kasus dan berkomunikasi langsung dengan penyidik secara online menggunakan media internet. Dengan adanya SIPIN, maka diharapkan proses penanganan dan penyelesaian laporan menjadi lebih transparan dan efektif karena setiap stakeholder terkait dapat melakukan pemantauan dengan mengakses data secara langsung sesuai kewenangan. Ketiga, ASAP Digital. ASAP Digital mengambil data lokasi titik hotspot dari 4 satelit, Aqua, Terra, NOAA, dan SNPP. ASAP Digital memudahkan pelaporan ground checking terhadap titik hotspot. Operator dapat melihat seluruh pers di lapangan. Selain itu juga operator dapat mencari personil yang dengan perhitungan radius dari titik lokasi yang dituju, memudahkan pimpinan untuk menganef kegiatan ground checking dan kegiatan mitigasi. Ketiga, Polisi Rimba, 3 bintara dari warga asli suku Anak Dalam. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 orang bintara yang merupakan warga asli suku Anak Dalam yang direkrut untuk menjadi penghubung antara Polri dengan warga suku Anak Dalam. Polda Jambi melalui 3 orang bintara ini memberikan bantuan berupa keramba, solar cell, dan sumur bor yang dimaksud untuk membantu warga suku Anak Dalam sehingga dapat mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini diawasi oleh ketiga polisi Rimba yang hadir langsung di tengah-tengah warga suku Anak Dalam. Pada tahun 2025, terdapat kegiatan yang menjadi atensi Kapolri yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi seperti MBG, Makan Bergizi Gratis, di mana Polda Jambi saat ini telah membangun dapur sebagai penunjang makan bergizi gratis. Pada bidang ketahanan pangan, Polda Jambi telah melakukan penanaman jagung di setiap kabupaten kota. Pada kegiatan pembangunan perumahan, Polda Jambi juga telah membangun perumahan yang diperuntukkan untuk seluruh anggota Polda Jambi. Di tahun ini yang menjadi atensi Polda Jambi pada Pilkada tahun 2025 berupa adanya pemilihan suara ulang di Kabupaten Bungo dengan alokasi anggaran yang telah direvisi sebesar Rp2.423.000.000 lebih. Dengan komitmen pelayanan terbaik, Polda Jambi telah menerima penghargaan berupa: pertama, penghargaan atas prestasi dan keberhasilan dalam mengungkap kasus ilegal tapping skala besar di file Jambi Merang yang diberikan oleh Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbaksel dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan. Kedua, berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan persentase 103% untuk 30 perkara, 29 P21, 1 SP3 dari target DIVA 29 perkara. Berhasil selamatkan aset recovery sebesar Rp75 miliar, 82% dari kerugian negara 91 miliar. Penghargaan diberikan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Piagam penghargaan peringkat 1 Satker dengan capaian IKPA tertinggi tahun anggaran 2023 kategori pagu anggaran di atas Rp40 miliar dari Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi. Puncaknya, Polda Jambi kembali terpilih sebagai Polda terbaik kategori TPB pada nominasi Kompolnas Award tahun 2024.